sekali ketika Rabu di Indonesia itu rekomendasi bahwa sebelum ada kegiatan pemeriksaan PMB atau pelayanan itu harus dikasih edukasi dulu atau pengetahuan dulu agar bisa memperbaiki kualitas hidup pasien dari itu depresi, hanya pasien diabetes tapi juga tapi juga jantung dan PPOK atau sesak nafas gitu paru. Di sini Bapak Ibu saya tarik dulu. Ada yang ini boten. Ada Pak. Berapa Bapak? Jalan kaki. Biasanya berapa lama Pak jalan kaki? Jalan 4 habis itu atau 4 bagus Pak, lanjutkan ya. Kok? Jalan lagi. Ada lagi saya jalan mungkin atau besok makan setengah pagi sampai Mbak Putri, Bapak bisa berikan enak senang motor makan siang beda Bu Pak antara aktivitas fisik dan olahraga. Jadi kalau aktivitas fisik itu Bapak Ibu tadi Bapak Ibu mungkin bawa tubuh atau masak di dapur, kemudian aktivitas yang lain yang halaman, kemudian ke pasar, yang menggunakan ini kalau olahraga biasanya adalah waktunya, waktu dan kuatan atau secara sederhana yang sangat enak seperti pemberitaan atau dekorasi. Sementara olahraga adalah kegiatan yang dilakukan dan olahraga jadi gini Bapak Ibu, kita dari atas kepala sampai ujung kaki itu ibaratkan motor atau mesin. Bapak Ibu, engine mesin itu kan spare part jadi yang paling penting yang pertama adalah cairan itu juga merupakan cairan kerja dan buktinya kalau Bapak Ibu goreng yang keluar apa Bapak Ibu darah karena memang kami darah ada otot kira-kira kalau yang panas kaki berapa yang panas dulu gitu aku tangan boleh tangan sama kaki kira-kira kulit ada apa lagi tulang gitu Bapak Ibu jadi ada tulang ada otot ada istilahnya daging Bapak Ibu kalau bisa dagingnya sebenarnya dalam bentuk kalau secara kesehatan itu namanya otot dan lemak ada yang namanya lemak. Jadi yang paling penting untuk salah satunya yang membuat kita bisa berjalan, bisa beraktivitas atau berjalan
Kak, kelihatan loh tuh Bapak Ibu kolesterol kita di tangan sama kaki. Nah, pilon itu nek sambil bisa menenang saja ini pukul tangan kaki soalnya langsung aku kolesterol tinggi. Yang paling kelihatan adalah otot dan tulang. Nah, kalau otot dan tulang itu biasanya memang mempengaruhi aktivitas pertama usia. Jadi Bapak Ibu, secara normal usianya semakin tambah ototnya itu semakin mengecil. Maka kalau Bapak Ibu kalau dari sampai usia sekarang kira-kira gelombang berat yang apa? Lagi Bapak Ibu lebih gampang mondar mandir, lebih cepat karena yang bersih sangat dengan fisik energinya sekarang terbatas lanjut kemudian kesehatan fisik Bapak Ibu yang sudah punya penyakit paru pasti kesehatan fisiknya beda sama ibu sangat muda. Bukan muda lapas jauh dibanding kuat otot kecil dan paling sampai malam betul kalau sopo-sopo karena memang ada dia ada kesehatan mental. Bapak Ibu, kalau misalnya kesehatan mentalnya bagus, otomatis badan juga ikut seger. Bapak Ibu kalau sedang bersedih, benar lain misalnya atau ditinggalin seorang yang kira-kira tidurnya boten. Kalau bangun pagi tidurnya boten seger boten. Itulah kenapa aktivitas fisik juga berpengaruh di kesehatan mental. Jadi Bapak Ibu yang aktif untuk bekerja sehari-hari, nyapu, ngepel, sosialisasi, biasanya itu tidurnya itu lebih nyenyak, lebih seger bangun paginya. Kemudian nutrisi, Bapak Ibu kalau misalnya di rumah ayamnya cuma 2, bumbunya biasanya. Ayamnya buat siapa? Orangnya ada 3, ayamnya 2. Pertama sama anak, bapak ayamnya bapak di rumah cuma sama istri doang. Bapak itu ayamnya tinggal 1, bapak pisau ya mbak. Ayamnya buat siapa Pak? Pasti kadang-kadang kita menjauhkan orang lain untuk ada hal kita itu sendiri butuh Bapak Ibu benar saya punya penyakit jantung, saya punya saya pernah mengenai apa dokter ada hal boleh Pak mau makan begitu itu boleh tapi kita makan begitu begitu itu sebelum apa Pak? Ayam, ayam, ikan sih, ikan itu proteinnya bagus buat tubuh kita. Kenapa sih Pak? Kita tuh harus tahu olahraga itu bagus buat tubuh. Olahraga dan aktivitas fisik itu bisa mengontrol berat badan. Coba sekarang Bapak
Jadi kalau kita periksa gula darah, otomatis gulanya tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena harusnya gula yang ada di darah itu masuk ke dalam otot kita, masuk ke dalam otot kita, buat dipakai untuk bekerja. Jadi keluar masuk gulanya, gula ke dalam tubuh kita dipakai untuk energi, tapi pintunya tertutup terus. Nah, yang kunci pintu ini namanya insulin. Nah, kalau insulinnya itu tidak bisa bekerja, otomatis insulinnya, gulanya itu hanya beredar di darah mawon. Milon itu pas dicek darah, gulanya tinggi karena gulanya nggak boleh masuk sama insulin ke dalam tubuh yang kecil-kecil. Ngoten nggih istilahnya ngoten. Kemudian olahraga itu selain tadi menjaga berat badan, juga bisa menurunkan kadar gula dan lemak darah. Jadi Bapak Ibu tadi yang saya jelaskan, tubuh kita terdiri dari cairan, kemudian organ, otot, tulang, dan lemak. Jangan lupa lemak gitu Bapak Ibu. Lemak itu isinya kebanyakan kolesterol. Bapak Ibu yang kagungan atau pernah lihat anak kecil sukanya makan telur sama daging nih Bapak Ibu, ayam ngoten nggih. Tapi kenapa sedikit sekali anak kecil yang mengeluhkan pegel-pegel Pak, Bu? Ini kenapa mboten enten anak kecil, anak TK ngoten nggih yang mengeluhkan aduh pegel-pegel boyok ngoten itu? Jarang nggih, hampir enggak ada, padahal makanannya gorengan. Kayaknya anak kecil itu aktif, mainan muter-muter ngoten nggih, lari-lari, bersepeda. Karena itu jadinya kolesterolnya tidak ada yang menumpuk di pembuluh darah. Kolesterol yang dari tadi makanan telur, ikan, ngoten niku dipaksa untuk bergerak, dipaksa untuk di pembuluh darah itu dibuang istilahnya untuk kolesterolnya, sehingga tidak menumpuk dan menjadikan pegal. Jadi Bapak Ibu bagusnya memang olahraga rutin. Kemudian bisa juga, nah ini meningkatkan kolesterol baik nih Bapak Ibu sehingga menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian olahraga Bapak Ibu. Jadi kalau olahraga itu beda-beda nih Bapak Ibu. Ada yang cocok olahraga A, ada yang cocok olahraga B. Contoh, jangan Pak Bu, jangan yang tadinya nggak pernah jalan tiba-tiba langsung jalan 1 jam, ampun. Mulai dulu 15 menit, nggih. 15 menit ya boten alon-alon ngoten nggih. Oh, alhamdulillah kuat. Oke, besok ya pemanasan. Tadi ada yang pingsan boten Bapak Ibu pas senam tadi. Gerakan di awal itu lebih pelan apa langsung cepat? Pelan. Itu namanya pemanasan, nggih Bapak Ibu. Jadi tubuh kita yang tadinya belum siap disiapkan dulu. Kalau misalnya jalan pemanasannya pripun Bu Dokter? Dilepaskan dulu kakinya, nggih. Goyang-goyang kakinya, diangkat, turunkan, nggih. Pemanasan kira-kira berapa? 5 menit pamon. 5 menitan, nggih. Kemudian baru mulai jalan atau aktivitas atau olahraga yang lain. Setelah itu 30 menit berjalan, lakukan pendinginan, nggih Bapak Ibu. Jangan habis jalan, habis berenang, habis lari, langsung naik motor, langsung aktivitas boten angsal. Jadi habis olahraga, pendinginan dulu, nggih. Duduk dulu, dilemaskan lagi ototnya. Karena apa? Karena saat olahraga biasanya ototnya itu
tegang, ya. Kalau sudah tegang, dilemaskan dulu, baru aktivitas seperti biasa. Untuk ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini latihan yang dapat dipilih: jalan kaki, berenang, bersepeda. Kalau untuk sakit jantung dan sakit asma, disarankan memang jalan kaki, berenang, dan bersepeda. Kalau untuk aerobik atau senam yang heboh, ngoten nggak disarankan. Apalagi untuk paru, itu baiknya sebelum olahraga latihan pernafasan dulu. Caranya tarik nafas panjang, yang panjang pelan, lebih dari hidung ya. Pelan dikeluarkan dari mulut, mulutnya agak mencucu. Itu diulang paling boten 5-10 kali untuk mengatur pernafasannya ya. Kemudian kalau yang bagus lagi untuk paru itu juga berenang gitu Bapak Ibu. Tapi di Girimanto ada kolam renang dewasa boten iki. Boten ngeten nggih, di Girimanto jarang ada kolam renang dewasa, ini anak-anak Ibu. Tunggu di. Tambahan orang nggih. Nggih, cara ampun niku nggih enten apa saged nggih dewasa nggih. Saged nggih. Oh, anak dewasa bisa. Kalau paru itu bagus.
kunci paten. Rebutan kapal kepala. Kenapa tidak begitu? Pakai alas kaki. Gak pun paten itu muni. Olahraga. Munger madek itu. Ada atlet yang meninggal saat tapi nggak betul itu. pertandingan Mubeng gue rebutan capakat kepala. olahraga. Jadi Jelas. paling sering penyebab kematian setelah olahraga. Ya nggak ada. Kemudian Nggak ada orang yang bukan itu. ada misalnya 40 tahun, buatan kok bisa olahraga. Pas mati. Kan anak bola apa? Pakai balik dalam am kabeh. Numpak dede itu. Untuk belajar apa? Wah, paling sering itu gangguan jadinya adalah gangguan irama. Pemain bisa ada gangguan irama, ada sumbatan. sering itu apa adanya kan Paling sering yang mendadak saat olahraga adalah gangguan irama jantung, ada kelumpuhan akut, tidak akan merokok, tapi kemudian olahraga terlalu berlebihan. Lalu misalnya main futsal sampai 2 jam, main bulu tangkis sampai 2 jam. Padahal saat olahraga Bapak Ibu, kita itu orang itu jenis umur itu ya maklum sekolah tua aja awas tapi bulan memang ya buatan tiga buatan apa sebenarnya kakak tak kerja tangisan di nomor ini kota-kota lain kita nggak tahu jadi jadinya nanti kita punya ada olahraga nggak dilakukan karena memang banyak yang kedua adalah mengingatkan berat jantung Bapak Ibu. Ada orang yang olahraga berlebihan dan punya penyakit jantung yang belum terdeteksi. Ini kira-kira raisono itu Kalau kita orang normal, ora apa-apa. pembuluh darah yang Mana jatahnya nasi bocah-bocah itu ya. tapi kalau untuk yang olahraga Turun-turunan luar pasar. Jadi aku punya aman tato. padahal untuk kita jangan seperti itu Bapak Ibu Ya, ada lama. itu bisa mengganggu jantung. Contoh gampangnya, jantung itu punya aktivitas fisik. Bapak Ibu nek boten percaya, Ada seperti itu. Bapak Ibu nanti seorang psikolog. Psikolog. Rata-rata kalau orang psikolog itu hidup atau tidak Bapak Ibu? Karena apa? Listrik dari luar itu masuk ke tubuh. Jenenge enggak ada jenenge bocah iki ana tegal ya. Jadi mengganggu aktivitas jantung. Ya karo sego. Kita telu ni siji. Dia dan luar kena. Kalau pisau orang atau bukti yang pisang ya, biasanya melihatnya seperti apa? Awak iki sini. Nah, mulai dulu Bapak Ibu, olahraga dimulai dari olahraga dulu. Saya nggak pernah olahraga di dokter. Dokter 2 kali, tambah lagi menunjukkannya 3 kali, atau bulan-bulannya tambah lagi 3 kali. Artinya 15 menit, 20 sampai minimal 30 menit.
ya, ya. Itu nih Bapak Ibu. Karena apa? Olahraga itu lebih banyak nambah stamina. Cuma memang paling susah olahraga itu kita mulainya. Terus di Bapak Ibu kalau sebelumnya nggak pernah sih dipaksa olahraga, tapi insya Allah banyak manfaatnya daripada diolahraga. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Jelas sih. Semoga pengetahuan ini bermanfaat ya untuk kita semua, dan semoga tidak menyakiti kita sih Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu yang punya putra mungkin masih usia 30, 40, lagi remaja, olahraga Bapak Bu, karena memang otot dan tulang itu prestasi 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Mungkin manfaatnya mungkin tidak hari ini, tapi saat mereka tua, biar insya Allah sehat kalau misalnya